Untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di satuan pendidikan itu perlu tindakan atau kepemimpinan seorang kepala sekolah. Secara implisit, definisi ini mengandung arti bahwa kepemimpinan pembelajaran merupakan tindakan yang mengarah pada terciptanya iklim sekolah yang mampu mendorong terjadinya perubahan dalam proses pembelajaran. Kepala sekolah diakui sebagai aktor yang berperan penting dalam kemajuan perubahan pembelajaran di satuan, terutama dalam meningkatkan profesionalisme guru-guru. Kurang lebih setahun saya melaksanakan kurikulum Merdeka yang dulunya dikenal dengan kurikulum prototipe. Ada banyak hal yang sudah saya lakukan dalam upaya dapat mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, karena kondisi guru-guru yang sebagian masih kurang mengerti dan kurang memahami seperti apa pembelajaran berdiferensiasi dan strategi apa yang harus dilakukan untuk dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk menjawab permasalahan tersebut, saya pertama lakukan adalah penguatan bagi guru-guru guna mengembangkan kompetensi. Karena bagi saya, titik awal dari keberhasilan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi adalah SDM yang unggul. Dari hal yang saya lakukan tersebut, ada dampak positif. Guru-guru dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Dengan demikian, anak-anak bahagia menjalankan kegiatan bermain belajar tanpa paksaan. Melalui kurikulum Merdeka, terutama dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi, kami sebagai kepala sekolah dan guru-guru diajak dan disadarkan untuk dapat menghargai potensi murid yang sebelumnya hal ini diabaikan. Untuk menjawab hal tersebut, saya berkolaborasi dengan orang tua murid agar kepala sekolah dan guru-guru dapat menggali lebih dalam karakteristik murid tersebut. Bahkan dengan adanya kolaborasi yang baik antara kepala sekolah, guru, dan orang tua murid, maka terciptalah suatu pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan bagi murid, bagi guru, bahkan bagi orang tua. Hasil dari penguatan dan kolaborasi dengan orang tua murid, kami tampilkan salah satu pembelajaran berdiferensiasi yang sudah kami terapkan di sekolah kami, yaitu P5, sebuah pendekatan pembelajaran melalui proyek dengan sasaran dimensi profil pelajar Pancasila yang adalah karakter dan kompetensi fondasi yang perlu dikembangkan satuan pendidikan untuk peserta didik. Dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Adapun tema yang saya angkat adalah Aku Cinta Indonesia dengan topik makanan khas Kota Bitung. Subtopik membuat sasibi. Sasibi yang diubah menjadi sasibi karena dijadikan makanan khas Kota Bitung. Kami mengangkat kegiatan ini karena sesuai dengan keadaan dan kondisi sekolah saya, yaitu banyak murid orang tuanya adalah nelayan yang hidup sehari-harinya di pinggiran pantai. Disinkronkan dengan muatan lokal yang ada di Kota Bitung yang salah satunya adalah kelautan, dan ikan tuna sebagai bahan baku sasibi ada hasil laut. Untuk waktu kegiatan proyek dengan memblok waktu seminggu dalam kegiatan ini dengan langkah-langkah: pertama, pengenalan; kedua, kontekstual; ketiga, aksi nyata; dan keempat, refleksi. Pengenalan, kami mengenalkan ikan tuna sebagai bahan baku sasibi yang dicari di lautan lepas oleh para nelayan dengan mengajak anak-anak menonton video. Kontekstual, kami berkunjung ke dermaga tempat kapal penangkap ikan untuk melihat secara langsung sarana prasarana yang dipakai untuk menangkap ikan tuna. Sekalian, kapten kapal kami jadikan fasilitator untuk menjelaskan kepada anak-anak. Kemudian langsung ke pelelangan, anak-anak diajak untuk melihat ikan tuna, kemudian langsung membeli untuk bahan baku sasibi. Aksi nyata, pada keesokan harinya kami berkolaborasi dengan orang tua murid dalam pengolahan sasibi, bahkan menghadirkan pengawas pembina. Kami mengelola bersama dengan anak-anak
Di sini anak-anak melakukan kegiatan sesuai dengan kemauannya. Ada yang membersihkan bumbu, ada yang membersihkan kacang, ada yang mengupas singkong, ada yang menggiling bumbu, ada yang memotong tuna, dan ada juga yang mengambil bagian dalam kebersihan. Setelah selesai diolah, kami makan bersama. Hal ini adalah bentuk pembiasaan makan ikan bagi anak-anak. Kemudian ada sebagian anak yang menjual hasil olahan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung. Hal ini mendapat respon positif dari Dinas Pendidikan Kota Bitung. Mulai dari kepala dinas, kabit-kabit, serta staf berbelanja membeli sasibi buatan anak-anak. Ini juga merupakan pembiasaan dalam wirausaha. Kemudian pada hari terakhir, kami mengadakan refleksi, mengajak anak-anak, orang tua, dan guru-guru untuk menonton video kegiatan yang sudah kami lakukan dari awal sampai akhir untuk melihat kekurangan dan kelebihan dari kegiatan tersebut. Jika ada kekurangan, tentunya akan ada perbaikan-perbaikan, dan jika ada kelebihan-kelebihannya itu akan dipertahankan terus dan terus menerus. Terima kasih.